Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan bahasan tentang momen dan keseimbangan momen yang sudah kita awali di pertemuan sebelumnya. Di referensi yang saya gunakan masih tetap sama, yaitu dari buku Engineering Mechanics Ibeler Statics edisi 12 tahun 2010. Di bagian pertama sebelumnya, di pembelajaran yang sudah saya share sebelumnya, kita bicara tentang momen, konsep momen. Kita juga bicara tentang bagaimana menentukan resultan momen, baik menggunakan formulasi skalar ataupun formulasi vektor, gitu ya. Jadi yang menarik yang sudah kita pelajari pada saat itu, di formulasi skalar dengan rumus seperti yang Anda bisa lihat, yaitu MO sama dengan F kali D ini, di mana D merupakan jarak yang tegak lurus terhadap garis gaya. Itu yang pertama yang harus kita cari. Kemudian penyelesaiannya pun kita menggunakan perkalian titik atau dot product, dan kita menyelesaikan dengan konsep rektangular. Oke, ini maaf, ini harusnya A ya, rektangular. Oke. Di formulasi vektor atau cara menyelesaikan momen yang kedua, gitu ya, dengan rumus MO sama dengan R kali F, di mana R adalah jarak ke sembarang titik yang terdapat pada garis gaya. Gitu ya. Di poin ini, kita menggunakan perkalian silang atau cross product. Dan cara penyelesaiannya pun kita sudah belajar menggunakan matriks dan determinan. Apa yang bisa kita pahami gitu ya, bahwa yang dimaksud sembarang titik kita sudah bahas di contoh soal di pertemuan sebelumnya. Baik waktu itu kita menggunakan titik A dan B yang jelas berbeda, ya kita menggunakan RA dan RB tetapi menghasilkan nilai momen yang sama, ya. Oke. Di pertemuan kita saat ini, materi yang kita bahas ini adalah kita bicara tentang couple, gitu ya. Nah, sebetulnya nanti saya akan coba hubungkan dengan apa hubungannya dengan materi pertemuan sebelumnya, gitu ya. Oke. Apa yang disebut dengan couple? Couple itu merupakan dua buah gaya yang sejajar, yang mempunyai besar sama, tetapi arah yang berbeda. Di mana antara satu gaya yang satu dengan gaya yang kedua dipisahkan oleh jarak yang tegak lurus, yaitu D. Gitu. Tuh. Jadi kalau bahasan ini kita bawa ke materi sebelumnya, ya kita seolah-olah akan mencari resultan momen dari dua buah momen yang dihasilkan oleh dua buah gaya ini, gitu ya, terhadap titik O gitu. Kalau pertemuan kita yang sebelumnya, gitu ya. Nah, nanti akan kita coba hubungkan. Oke, karena resultan gaya itu dalam konsep kesetimbangan adalah harus sama dengan 0, maka efek couple itu akan menghasilkan putaran atau sesuatu itu mempunyai kecenderungan untuk berputar. Ambil contoh ini. Ini setir mobil, kita sedang menyetir mobil itu. Tangan kanan memberi gaya dorong F, tangan kiri menarik dengan gaya yang sama pula F. Nah, ini contohnya couple, gitu ya. Di mana kita mendorong, kita menarik dengan gaya yang sama, gitu ya. Dan antara F kanan dan F kiri ini dipisahkan oleh jarak tegak lurus yang disebut dengan D tadi.
Itu konsep couple gitu ya. Jadi itu filosofinya gitu ya. Baik. Nah, karena couple itu merupakan dua gaya yang besarnya sama, hanya saja arahnya berlawanan gitu ya. Maka momen yang dihasilkan oleh dua gaya tersebut atau yang dihasilkan oleh gaya couple tersebut disebut dengan momen couple ya, atau couple moment gitu ya. Nah, besar momen couple itu adalah jumlah momen pada kedua gaya couple terhadap sembarang titik. Nah, kita artikan dulu makna sembarang titik ini apa sekarang. Gitu kan? Apakah masih sama dengan istilah sembarang titik di pertemuan kita yang sebelumnya? Baik, Anda perhatikan di gambar yang ada di sebelah kanan ini. Ya, kita coba bahas menggunakan konsep yang sebelumnya, gitu ya. Oke, jadi kalau kita menggunakan konsep yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, di sini ada gaya min F, gitu ya, yang arahnya sedemikian rupa ini, min F, ya. Besarnya momen gaya yang dihasilkan oleh min F ini terhadap titik O, gitu ya, itu bisa ditentukan dengan hasil perkalian silang, gitu kan. Nah, dengan syarat harus ada R, kan gitu ya. Nah, apa R? Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa R adalah jarak yang ditarik atau jarak yang diukur dari titik O ke sembarang titik yang ada di garis gaya min EF ini. Nah, titik itu di sini kebetulan yaitu titik A. Gitu ya. Makanya di sini disebut dengan RA. Gitu ya. Oke. Ternyata pada sistem ini ada gaya yang lain, gitu kan? Ya. Di waktu itu seperti kita bicara tentang resultan momen. Nah, gaya yang lain atau gaya yang kedua ini adalah F dengan arah yang seperti ini, gitu ya. Nah, otomatis dia punya R juga, yaitu yang di sini disebut dengan RB. Kenapa? Karena R di sini diukur dari titik O menuju titik B, di mana titik B tersebut yang terdapat pada garis gaya F. Oke, bisa dipahami ya, ini sambil mereview pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang karena kebetulan, gitu ya, kebetulannya dua gaya ini besarnya sama, gitu ya, besarnya sama, sehingga ini memenuhi kriteria couple, gitu ya, besarnya sama dan arahnya berlawanan, gitu ya. Oke. Karena memenuhi kriteria couple, yang dimana sebenarnya harus ada jarak D, nah di sini menggunakan konsep vektor, jadi kita punya satu identitas baru yang menghubungkan antara gaya min F dengan gaya F. Di sini disebut R. Kenapa disebut R? Nah, bahwa R adalah tetap sesuatu yang berasal dari sembarang titik, begitu kan? Sesuatu yang berasal dari sembarang titik menuju sembarang titik, gitu kan? Nah, kita manfaatkan ada titik sembarang A pada garis gaya min F dan ada titik sembarang B yang ada di garis gaya F. Nah, dari titik A kita tarik menuju garis titik B. Titik B ini itulah yang disebut dengan R, gitu ya. Sehingga pada akhirnya antara RA, RB dan R ini membentuk segitiga, ya. Itu. Nah, kalau Anda lihat perhatikan lebih detail arah panahnya, ini RA ke atas, kemudian nyambung R seperti ini ke kiri. Kalau kita ingat kembali di pertemuan awal kuliah kita mekanika teknik tentang hukum segitiga, gitu ya, triangle law, maka resultan dari RA dan RB ini ya berarti kita tarik dari ujung belakang vektor RA ini menuju ujung depan vektor RB. Nah, kebetulan itu pas yang disebut dengan RB ini sendiri. Sehingga dalam hal ini, kalau Anda lihat di segitiga RB-RAR ini bahwa sebetulnya itu ya, bahwa sebetulnya RB RB itu sama dengan R ditambah RA. Nah, ini ya, bahwa RB merupakan
resultan dari R dan RA. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Baik, saya lanjutkan. Sehingga kalau bagaimana besarnya momen gitu ya. Besarnya momen kita masih mengutip pembelajaran sebelumnya pada saat kita mencari resultan momen, karena ada dua gaya dan ada dua R, maka akan muncul dua matrik. Gitu ya. Masih ingat ya, bahwa matrik yang pertama itu merupakan matrik susunan matrik dari RB dikali F, dan matrik yang kedua adalah yang merupakan susunan antara RA dan min EF. Ada dua matrik, sehingga kita akan melakukan dua kali determinan begitu, dan hasilnya kita kelompokkan I, kelompokkan J, kita kelompokkan K gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau Anda buka lagi pertemuan sebelumnya di matrik itu, bahwa di sini nanti akan muncul bahwa RB itu akan diuraikan menjadi RBX, RBY, RBZ, demikian juga F itu akan diuraikan menjadi FX, FY, dan FZ gitu ya. Oke, jadi sebetulnya kalau kita lihat sampai atau pada rumus yang ini, gitu ya, itu sebetulnya sama persis dengan yang kita bahas di materi sebelumnya. Jadi seolah-olah kita tidak bicara couple sebetulnya di sini. Ya, menjadi couple karena kebetulan F-nya itu sama, itu saja. Oke, baik. Nah, kita teruskan secara matematis. Kalau diuraikan lagi, maka ini akan menjadi RB min RA dikali R, ya, sampai seperti ini. Oke. Selanjutnya, karena seperti yang Anda lihat di segitiga tadi, bahwa RB, RA, dan R dalam bentuk segitiga, dan RB merupakan resultan dari RA dan R, atau dengan kata lain RB sama dengan RA plus R, maka nah ini RB min RA itu kan sama dengan, ya di sini, maaf, di sini sama dengan R. Nah, sehingga momen itu akan menjadi M sama dengan R kali F, di mana ini adalah perkalian silang, gitu ya. Oke, apa maknanya? Bahwa sebetulnya maknanya adalah momen couple itu merupakan free vector, di mana M hanya tergantung pada posisi vektor R, yaitu antara F dan min F tadi, antara dua gaya tersebut, dan M tidak tergantung atau bukan tergantung pada posisi RA dan RB. Jadi pahami ya? Oke, jadi itu. Nah, cara menyelesaikannya itu ada formulasi skalar, gitu ya. Dan juga nanti ada formulasi vektor. Oke. Kita bahas yang formulasi skalar, bahwa momen couple sama dengan F kali D. Sama sebetulnya secara umum rumusnya dengan momen, gitu ya. Di mana F itu besar dari salah satu gaya, dan D adalah jarak tegak lurusnya, gitu ya. Jadi seperti ini. Anda lihat di gambar di bawah ini. Oke. Sedangkan formulasi vektor itu menggunakan perkalian silang, berarti penyelesaiannya pun tetap menggunakan matrik. Tetapi yang beda adalah membedakan momen couple dengan momen yang di pertemuan kita sebelumnya, bahwa R ini bukan dari titik O lagi, gitu ya. Bahwa R ini adalah yang kita tarik dari garis gaya F menuju garis gaya min F, atau sebaliknya, gitu ya. Gitu. Jadi R di sini kalau Anda lihat di gambar sebelah kanan ini, dari titik A yang ada di garis gaya min F menuju titik B yang ada di garis gaya R. Ya, pengertian sembarang pun nanti bisa seperti ini. Misalkan bahwa yang R itu ada nanti misalkan seperti ini. Oh, boleh, gitu ya. Misalkan di sini titik C, silahkan. Atau misalkan di sini ada titik D, gitu ya. Nah, Anda tarik menuju titik B misalkan. Itu juga akan menjadi R, sama saja. Oke.
Kemudian ada istilah couple ekivalen. Apa ini maksud dengan couple ekivalen? Yaitu jika dua buah couple, berarti dua buah couple itu 4 buah gaya, gitu ya, menghasilkan momen dengan besar dan arah yang sama, gitu ya. Itu disebut dengan couple yang ekivalen. Ini ada contoh misalnya. Kita mau buka apa ini? Katup gitu ya. Kita buka katup ya. Yang sebelah kiri ini menggunakan couple gaya 30 Newton dengan jarak 0,4 meter. Yang sebelah kanan menggunakan couple 40 Newton dengan jarak 0,3 meter. Nah, baik yang 30 ataupun yang 40 ini menghasilkan momen yang sama, yaitu 12 Newton meter. Nah, inilah disebut dengan couple ekivalen. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana menentukan resultan daripada momen couple. Ingat bahwa momen couple berupa vektor, maka resultannya pun bisa diperoleh dengan penjumlahan vektor. Misalkan ini, di gambar ini, di sini ada dua buah momen, ada M1 dan ada istilahnya ada momen couple, ada M1 dan M2, gitu ya. Digambarkan dengan prinsip paralelogram, arah resultan momen couple-nya seperti ini. Ya, sehingga secara formula matrik vektor ditulis resultan momen couple sama dengan momen couple yang pertama ditambah dengan momen couple yang kedua, gitu ya. Atau dengan kata lain bisa ditulis merupakan penjumlahan aljabar dari perkalian R dengan F-nya. Ya, oke, saya pikir mudah sekali. Nah, ini ada contoh. Contoh ini contoh menggunakan formulasi skalar. Pada gambar ini Anda bisa lihat terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaya yang bekerja pada sistem, gitu ya. Nah, kemudian kita deteksi dulu. Nah, ternyata satu dengan yang lain itu mempunyai besar yang sama. Berarti ada kemungkinan couple bekerja, gitu ya. Nah, ternyata antara F1 yang ke atas 200 pound dan F1 yang ke bawah ini, karena besarnya sama dengan arah yang berlawanan, ini satu couple sendiri. Ada couple F1. Couple akibat gaya F1. Kemudian juga ada couple akibat gaya F2 dan ada juga couple akibat gaya F3. Ya. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, diukur dulu jarak tegak lurusnya. Ya, antara F1 yang ke atas dan yang F1 ke bawah itu jarak tegak lurusnya 4 feet. Antara F2 yang ke kiri dan F2 yang ke kanan, jarak tegak lurusnya 3 feet. Demikian juga antara F3 yang ke atas dan F3 yang ke bawah, jarak tegak lurusnya adalah 5 feet. Ya. Kemudian Anda bikin kesepakatan arah positifnya, terserah. Ya, di sini kebetulan arah berlawanan jarum jam itu positif, counterclockwise itu positif. Bagaimana penyelesaiannya? Ya tadi, bahwa resultan momen couple itu merupakan penjumlahan aljabar atau sigma dari semua komponen momen couple dengan arah asumsi positif berlawanan jarum jam. Gitu ya. Kita masukkan. Nah, kenapa minus F1 kali D1 di sini negatif? Karena kita perhatikan bahwa F1 ini itu benda berputar akan mempunyai kecenderungan berputar searah jarum jam. Nah, karena searah jarum jam itu berlawanan dengan arah positif yang sudah disepakati, maka dia ditulis negatif dan seterusnya. Maka ketemulah hasil akhirnya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Secara hasil matematis pertama hitungannya adalah negatif, ya kan? Nah, berarti resultan momen hasil hitungan pertama dengan arah asumsi seperti ini, positifnya adalah berlawanan jarum jam, ternyata dia ketemu negatif, gitu ya. Maka arah sesungguhnya adalah dan besarnya yaitu 950 pound feet dengan arah searah jarum jam. Oke, bisa dipahami ya? Baik.
Nah, di contoh yang kedua, kita juga diminta menentukan besar dan arah momen couple gitu ya, yang bekerja pada roda gigi seperti ini gitu ya. Ada roda gigi dengan gaya 600 gitu ya. Nah, ini ada couple ini. Nah, penyelesaiannya pun silakan bermacam-macam. Misalkan Anda mau teruskan garis gaya ini ke bawah dan ke atas, mencari jarak tegak lurusnya gitu ya, silakan. Nah, tetapi kalau di konsep yang ini gitu ya, dia memanfaatkan informasi jari-jari roda gigi yang sebesar 0,2 meter ini, sehingga masing-masing gaya F yang ke bawah dan ke atas diuraikan gitu ya, ke dalam sumbu horizontal dan vertikal, sehingga menjadi dua couple di sini ya. Ada couple yang pertama adalah 600 cos 30 ke kiri dan 600 cos 30 ke kanan. Ini satu couple sendiri. Kemudian couple yang kedua adalah 600 sin 30 dengan yang ke bawah dan 600 sin 30 yang ke atas ya. Sehingga kita punya 2D. Ada D di sini dan ada D di sini ya. Dan besarnya pun sama dengan besarnya jari-jari roda gigi ya. Ya, penyelesaiannya karena kita punya dua couple. Nah, seperti ini. Uraikan masing-masing gaya menjadi komponen-komponen, di mana momen couple merupakan penjumlahan semua momen dari setiap komponen gaya terhadap satu titik tertentu. Misalkan titik O, kayak di soal ini ya, nah, atau titik A, dan seterusnya. Nah, ini penyelesaiannya ya. Jadi kita punya dua couple gaya 600 cos 30 tadi dan couple gaya 600 sin 30 gitu ya. Nah, ini membuktikan nih, dia buktikan kalau terhadap titik O ini ya, apakah hasilnya sama? Satunya terhadap titik A ini ya. Satunya terhadap titik O ya ini dan titik A. Oke. Jadi hati-hati, kalau terhadap titik O maka yang bekerja adalah dua couple. Ya. Ini Anda perhatikan, kalau terhadap titik O yang bekerja, semua gaya ini bekerja terhadap titik O. Ya, jadi dua couple ini bekerja ini. Makanya di sini ada dua komponen couple. Ya. Nah, sekarang kalau terhadap titik A bagaimana? Nah, titik A-nya di sini, kan ya? Nah, titik A-nya di sini. Ya, kalau terhadap titik A, ya konsepnya adalah ya sama. Ini ada dua gaya yang bekerja juga karena ini mempunyai jarak. Ini ya, ini kalau diteruskan garis gaya yang ini dia mempunyai jarak 600 cos 30 mempunyai jarak. Sedangkan yang 600 sin 30 pun dia juga punya jarak. Jarak tegak lurus D 0,2 meter. Oke, jadi hasilnya sama. Ya. Oke. Itu juga membuktikan teori yang di atas tadi, sebetulnya momen itu, couple itu, mau refer pada suatu titik manapun, hasilnya akan sama yang ada di sistem tersebut, pada benda tersebut. Sudah dibuktikan terhadap titik O hasilnya sama dengan terhadap titik A. Itu pertemuan kita bab tentang momen couple. Jadi akhir materi ini berarti kita sudah membahas seluruh materi tentang momen dan kesetimbangan momen ya. Jadi Anda bisa melanjutkan dengan mengerjakan soal-soal latihan yang ada di modul 5. Baik, demikian materi kita tentang momen dan momen. Ada dua bagian yang sudah saya sampaikan. Jika ada yang masih belum jelas, bisa didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.